time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan sedikit materi tentang polusi. Saya selaku moderator Rahmawati Pradianti dengan NIM 2222411126. Selanjutnya, saya memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Saya Maria Irene Oar dengan NIM 2222411106. Saya Helena Julita Sain dengan NIM 2222411093. Saya Mofika Sanahusin dengan NIM 2224111419. Saya Ludovika Kosaria Tahan dengan NIM 2222411103. Saya Metus Rufikalau, NIM 2222411113. Saya Ignacia Loyola Besin dengan NIM 22241108. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya kami lanjut kepada materi. Saya persilakan untuk pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Materi yang pertama tentang pengertian polusi. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tataan lingkungan oleh aktivitas manusia atau proses sehingga kualitas lingkungan menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Baik, yang berikut ada 2 jenis polusi. Polusi pertama yaitu polusi udara. Penyebabnya ialah emisi kendaraan bermotor, asap pabrik atau industri, pembakaran hutan dan sampah, emisi rumah kaca. Dampaknya ialah gangguan pernapasan, hujan asam, pemanasan global dan perubahan iklim. Yang terakhir, menipisnya lapisan ozon. Yang kedua ialah polusi air. Penyebab limbah industri dan rumah tangga dibuang ke sungai atau ke laut. Yang kedua, pestisida dan pupuk dari pertanian. Yang ketiga, tumpahan minyak di laut. Yang keempat, sampah plastik dan logam berat. Dampak, menurunnya kualitas air, kematian biota air, penyebaran penyakit seperti diare atau kolera. Yang terakhir ialah air tidak layak konsumsi. Yang pertama itu polusi tanah. Penyebab yang pertama sampah anorganik yang sulit terurai atau plastik dan baterai. Yang kedua limbah beracun dan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga pencernaan dari limbah pertanian atau pupuk dan pestisida. Yang keempat penimbunan limbah ilegal. Penyebabnya menurunnya kesuburan tanah. Yang kedua, tumbuhnya tidak bisa tumbuh optimal. Yang ketiga, mencemari air tanah. Yang keempat, mengganggunya rantai makanan. Yang kedua, polusi suara. Penyebab lalu lintas padat, mesin industri, bandara, pelabuhan, aktivitas konstruksi. Dampaknya gangguan pendengaran, stres dan gangguan tidur, menurunnya produktivitas. Yang terakhir gangguan hewan. Selanjutnya polusi cahaya. Penyebab lampu kota berlebihan, reklame dan lampu gedung yang menyala terus-menerus. Dampak gangguan pada hewan malam, misalnya migrasi burung, gangguan tidur manusia, menyulitkan pengamatan astronomi. Polusi termal. Penyebab pembuangan air panas dari industri ke sungai atau danau. Dampak mengubah suhu air dan membunuh organisme akuatik,
mengurangi kadar oksigen terlarut dalam air. Selanjutnya, dampak polusi secara umum. Pertama, kesehatan manusia terganggu. Kedua, kematian flora dan fauna. Ketiga, perubahan iklim dan global. Keempat, rusaknya ekosistem. Kelima, kerugian ekonomi akibat bencana lingkungan. 4. Upaya pencegahan dan penanggulangan polusi terdiri dari A. Skala individu. 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Menggunakan produk ramah lingkungan. 4. Mendaur ulang sampah. B. Skala industri terdiri dari 1. Mengolah limbah sebelum dibuang. 2. Menggunakan teknologi bersih. 3. Mengurangi emisi dengan filter udara. 4. Menanam pohon di sekitar kawasan industri. C. Skala pemerintah terdiri dari 1. Mengatur dan mengawasi limbah industri. 2. Memberlakukan undang-undang lingkungan. 3. Kampanye kesadaran lingkungan. 4. Membangun fasilitas pengolahan limbah. 5. Kesimpulan. Polusi adalah masalah serius yang mengancam kesehatan, kelestarian alam, dan keberlangsungan hidup manusia. Semua pihak, baik individu, industri, maupun pemerintah, perlu bekerja sama dalam mencegah dan mengatasi polusi, agar bumi tetap layak huni untuk generasi mendatang.